link dari tembok, mau nggak mau tuh nunggu linknya turun dan pakai bouncing ball-nya. Jilong siap. Jilong. Siap. Gak apa-apa sih kalau mau pakai Jilong. Gak apa-apa kan kalau pro player kan beda ya main Bebas. Jilongnya ya. Iya, Jilong jungler boleh, coba itu kan Hellcurt udah kalau bilang. Oke, ada Hellcurt nih. Oke, yang akan dipakai oleh Mikasa kah? Triple sweep, orbital sword, Abed Ansel in the house ya. Jadi dia main Abed Ansel ya. Sejati. Tapi Hayabusa untuk pilihan dari Aura Phoenix. Dipilih. Mau yang mana? Ada Hayabusa, ada Hellcurt. Dua-duanya adalah hero-nya Mikasa untuk berhadapan sama Link. Padahal kalau Hellcurt dia bisa bikin Linknya silent sih. Tapi waduh, ternyata Harley itu counter dari si One juga. Tapi memang Lilia ya, ini harus sedikit berhati-hati loh Mbak. Ketika di Deadly Magic Poker Trick, kalau damage itu masuk terlalu dalam, walaupun di Black Shoes itu tetap meledak dan tetap instant kill. Oke, jadi sebenarnya ini cukup berbahaya untuk Lilia sendiri ya. Betul. Karena sudah connect gitu loh dari Deadly Magic-nya. Jadi tinggal nunggu timing aja kapan meletusnya itu ya Deadly Magic-nya. Meletus Deadly Magic. Dar, dengarkanlah. Tadi dasar kesan. Aduh, jadi combo ternyata lagunya. Tapi itu dia guys dari draftingan untuk match kita yang terakhir, tentunya Alter Ego X dan juga Aura Phoenix, yang kita akan melihat nih siapa yang bakal mengambil game pertamanya. Karena Alter Ego aku juga sempat melihat Fascinasi ini bagus banget sih mainnya. Betul, makanya langsung aja kita bakal terbang ke Land of Dawn. Let's go. Slebeo. Nah. Slebeo. Jadi kita bakal lihat aja ya, soalnya di salah satu turnamen Aura Phoenix ini memang performance-nya bisa dibilang kurang baik. But again, ini kan mereka bisa aja evaluasi, mereka bisa aja improve yang ternyata bisa memberikan kejutan ke lawannya nih Momocha. Benar sekali, dan kita akan melihat kali ini dengan aman lah ya early game-nya. Pergerakan dari XP lane-nya bulat juga. Again ya, dengan Tams ini kan dia bisa lebih agresif dibandingkan Esmeralda. Karena kalau Esmeralda tuh nahanin Molten Side itu lama-lama pedes juga Mo. Betul. Walaupun memang efek pasifnya dari Tamus kan udah beda. Kalau dulu kan kayak ada true damage gitu kan, DPS gitu. Nah kalau sekarang kan udah nggak ada. Iya makanya, dan hati-hati, cukup seram sepertinya. Aku kalau ngeliat Cecilion sih ngeri banget sih sama AOE yang dia punya sih kok. Itu kayak Sang Claw tuh bisa nangkep hero-hero yang bener-bener kayak mungkin udah mau kabur terus ditangkep balik gitu loh. Betul. Hap, lalu ditangkap. Yes, betul sekali. Jiwa bapak-bapak keluar semua ya. Keluar semua nih. Kalau Yus nih, aduh. Dan kita akan lihat tentunya belum ada first blood yang jatuh di 1 menit kita yang pertama. Dan Stacy ini bakal berfokus untuk farming dulu, dapetin level 4. Terus Bener, turtle lah ya. Habis itu turtle baru mencari kepala siapa yang bisa ditusuk Yur gitu. Tusuk, itu sepak Yur. Enggak, tusuk Yur juga. Tusuk soalnya juga Yurino ada. pernah main Link. Tahu skornya berapa, tebak Mo? Aku dengan semua respect, aku ke Yur kayaknya minus ya kayak dianya ya. 1-11-1. Jadi L-ing gitu. Oh ya Link banget ya. Deadly Magic dan Poker Trick mulai dilepasin ke arah Agathos, tapi Agathos tidak survive. Malah Mikasa yang dalam ancaman. Tempest of Blade mulai dibuka. Mikasa pun tertumbangkan di sana dan First Blood didapatkan. Tapi masih mau lebih. Mereka masih mau teamfight karena Bulat sudah mulai datang dengan Molten Side. Mengincar ke arah Run. Inferno juga dibuka. Masih ada flicker yang membuat Run-nya selamat. Ini Run yang Pak Pulung bukan? Iya, astaga. Benarnya Pak Pulung nongol di kolom komentar. Pak Pulung ya, hari-hari aja PHP tanok orang. Aduh, dan kali ini Aura Phoenix mereka udah berfokus untuk mendapatkan turtle-nya tanpa bisa dikontes tentunya untuk Alter Ego setelah kehilangan satu junglernya yaitu Mikasa. Namun mereka masih bisa cari momentum untuk menyeimbangin nih, setidaknya net worth yang bakal tertinggal. Tapi Link tuh ada catchphrase loh, kalau ketika misalnya hero-nya di pick di klasik tuh biasanya Link bakal ngomong, lebih baik kehilanganmu daripada kehilangan nyawaku katanya. Oh gitu. Jadi dia lebih milih untuk kehilangan cewek-ceweknya gitu. Link. Kurang ajar ya. Link. Iya. Oh. Enggak, jangan didengerin Mo. Oh iya. Jangan didengerin Mo. Aku nggak pernah. Bukan bercanda kok Mo. Oh kirain beneran. Momonya percaya dong guys. Tapi ini dia mulai di-ammo pointed saja menuju ke arah Chesa. Untungnya masih ada sprint juga yang langsung di pop up. Sehingga Chesa masih bisa menjaga jaraknya kembali.
Iya, betul banget. Dan kali ini dengan adanya Alter Ego Nyx yang mulai berkumpul nih. 3 pemain di area atas, ditambah tentunya adanya Fancy Nancy yang mulai kembali ke area lininya. Ini ngebuat Fancy Nancy tentunya masih cukup aman di area lane. Dan bahkan dari Mikasa yang kita ngeliat tadi udah keculik pertama kali, ini mesti hati-hati. Tadi aku sempat mempertanyakan sih, ketika dia diculik itu dia nggak udah pakai kayak space escape nih. Jadi Betul. dia nggak bisa mundur lagi dengan space escape. Ya makanya yang Stacy pun tinggal udah tahu nih, oke Tempest of Blade aja, dia nggak bakal keluar dari lingkarannya gitu kan, langsung dicucuk. Cici, tapi kali ini sudah mulai masuk dan bahkan Tyrant Revenge yang connect dari seorang Azumi. Tidak perlu Tyrant Rage karena sudah tumbang terlebih dahulu dikarenakan adanya Bijal di situ. Betul, karena Bijalnya juga harus diculik guys ya. Tapi memang di sini Cesa harus segera diawasi, kalau enggak dia bisa aja langsung ngumpulin stack demi stack ya. Nah ini maksud Solius, di mana Tempest of Blade juga di pop up dan Cesa aja dicucuk membuat Stacy berhasil mendapatkan poin killnya. Tapi darahnya Stacy sekarat, apakah bakal ketahuan karena lihat bulat? Dia sudah mulai mencari di mana Stacy berada. Pakai waktunya. Aduh, 0, sekian detik doang tuh. Iya, tipis banget si bulat ini, hampir aja bisa meng-cancel recall dari seorang Stacy. Dan Nao udah tahu nih, pasti timingnya udah dikalkulasi sama Stacy, jadi dia langsung potong aja jalannya minion di area bawah tadi kok. Betul, dia bilang sama Hui, Abed sabernya udah oleng. Astaga Hui. Siap Hui. Jangan jujur banget Hui. Nanti dikasih paham sama Abed lagi ya. Iya loh. Tapi gila Abed sih dulu kan memang top global saber ya. Akhirnya aku dapat. Oh no. Dan kali ini didapatkan juga sepertinya turtle di tangan Alter Ego Nyx. Dengan dari distribusi dan bahkan kali ini Mikasa bakal coba diharas begitu saja. Defense shotnya connect tapi masih ada poker tech yang masuk. Tapi ada satu buat Tempest of Blade yang agak sedikit ditahan tadi sama Stacy-nya karena dia ngeliat sih 2 pemain dari Aura Phoenix udah nge-cover juga. Dari tadi dia lewat mulu Momo Chuan, akhirnya dapat juga tuh Lalar. Dari sore sampai ketemu malam nih Lalar masih ada ini. Witset Falling Star Moon dicuri sama Nao. Ya panik nggak? Katanya digituin ke bulat guys ya. Iya. Karena tadi bulatnya mau coba mencuri lebih tepatnya, tapi Nao yang mengamankan. Oh benar, ketahuan tuh mau nyolong ya. Dan langsung diamankan. Tentunya menurut aku Stacy memang cuma perlu purple buff buat nambahin energi aja sih. Orange-nya bisa dikasih ke arah Nao nggak apa-apa. Dan kali ini dengan adanya Aura Phoenix yang sudah mulai melakukan rotasi ke area atas juga, mereka tahu ini Bijal kayaknya harus udah dapetin timingnya. Udah 6 menit di jalan dan Bijal udah boleh ngancurin turret atas sih. Betul. Kalau enggak sih bakal sulit banget ya untuk dia pindah lane. Dan itu bakal membuat Nawana juga lebih nyaman. Tapi konsilnya ketahuan dan lihat di arah mid lane Falling Star Moon mengejar ke arah Cesa Tempest of Blade. Dan langsung Cesa nya dicucuk hingga killing spree. Diamankan sama Stacy. Wow. Dan kali ini dengan adanya yang terculik dari pemain-pemain Aura Phoenix ini udah mulai harus berhati-hati karena perbedaan networknya udah mulai kegeser nih. Perlahan tapi pasti, dan Cesa yang tadi Kolis udah sempat mention, ini gak boleh dikasih space. Iya, gak boleh dikasih space untuk dapetin stacknya, dapetin itemnya, karena kita tahu ya seberapa sakitnya itu Lightning Transient Block of Destiny di tangan seorang Pesilian. Kalau stacknya udah ngumpul. Betul, jadi ya mau tidak mau ya harus cari lagi pelan-pelan, selepet lagi. By the way ada Lalanix juga, itu salah satu player dari Aura Phoenix tadi ya. Dia nongol juga di kolom komentar, tapi lihat Nao-nya di Deadly Magic, bahkan Poker Trick untungnya masih bisa survive dengan darah seperti cintanya Papulu. Iya, benar banget. Sedikit banget, tapi kali ini Stacy harus berhati-hati. Tamus dengan Inferno plus ada Vengeance ini cukup mengerikan, tapi Stacy mau coba buying time karena Agatha mulai datang untuk mengcover dan tumbang harusnya bulat di tangan seorang Agatha. Lihat coveran yang sangat amat baik, tarik ulur keting yang dilakukan oleh seorang Stacy. Betul, itu sambil itu siapa? Agatanya sambil ngomong. Bukan, Tamus bulat digoreng dadakan. Itu tahu. Oh beda ya, kirain sama. Tapi bener sih Tamus, Kak Shana. Kan dia pakai Tamus bulat. Terus Digoreng, digoreng, pakai angry glue. Kan meletup ya. Yo, bener tapi, juga. Run-runnya hampir banget langsung coba tuh ditabrak dengan Tyrant Revenge ya tadi, dan outer top turret akhirnya seperti yang Momo Chuan bilang berhasil didapatkan sama yang namanya Abigail. Tapi di bawah juga harusnya pecah sih ini dari turretnya Aura Phoenix ya, dan bahkan menurut aku dari seorang siapa Rundun tadi pas banget flickernya. Kalau dia nggak flicker itu kayaknya kena Tyrant Revenge-nya Azumi deh. Iya. Jadi bener-bener momentumnya pas banget dari seorang Rundun
drone untuk flickering. Jangan disebut dong. Oh iya, sorry, ada kan, sorry. tapi ada kan? Ada. Silakan ya. Dan kita lanjut lagi ke dalam Lane of Down. Ada yang ngomong kalau Leo sebisa dari Momo-chan yang disawer. Aduh. Oke, dan kita akan melihat tentunya dengan Alter Ego yang udah mulai berkumpul nih. 4 pemain dan 1 rotasi yang akan dibawakan sama Nao sih harusnya. Karena Nao yang akan lebih split push. Selama ini temponya masih bisa dijaga sama Alter Ego Onyx, mereka mainnya disiplin. Harusnya Aura Phoenix agak sedikit sulit untuk cari momentum comeback-nya. Betul. Yang penting jangan sampai terlalu late game dan membuat Cesanya free position. Dan lihat di arah top lane bulatnya sudah mulai terbakar. Dia pun berhasil ditumbangkan. Tapi outer bottom turret menjadi target dari Aura Phoenix berhasil didapatkan. Ditukar juga sama top outer turret. Tapi di area mid-nya ini bahaya juga karena 2 lane bisa di-push secara bersamaan oleh Alter Ego Onyx. Meskipun Aura Phoenix juga berhasil untuk dapetin outer turret di area bawah. Soalnya ini ya Harley sama Beatrix kan. Harley kan juga DPS ya Mo. Iya. Gitu-gitu ya. Jadi pukulannya gitu cepet banget, turretnya inner bottom turret pun langsung dihancurkan. Pakai Wesker ya. Iya, tapi tukernya rugi juga sih. Rugi sih, ini Inner rugi middle sih. turret tuh rugi banget yang membuat Aura Phoenix nantinya harus berhati-hati setiap lewat rumput. Jangan lupa klakson 3 kali kalau nggak ada penunggunya tuh rumput. Hai. Kan gitu, biasa kalau lewat jalanan angker klakson dulu tin gitu. Oh iya. Iya, mitos. Aku malah berdoa kayak. Tapi kali ini lihat Azumi yang bakal coba di-poke begitu saja. Untungnya masih ada Nimbirus Passion yang menghalau pemain Mandala Alter Ego Onyx untuk tidak nge-push terlalu jauh. Betul, kalau nge-push terlalu jauh nanti malah dipanis dia ya Momochuan. Yes, Dan memang betul. Lordnya juga sudah mulai di-poking saja sama teman-teman dari Alter Ego ya. Berharap mungkin nanti Stacy-nya juga mulai datang. Dan ini sebenarnya dengan tujuan apa? Memancing keributan. Kalau netizen di kolom komentar berusaha nge-provoke, kalau di Lane of Down ya mancingnya pakai Lord. Makanya yang provoke-provoke itu cari perhatian guys ya. Langsung aja diketik, misalnya namanya Hui caper ya gitu ya guys ya. Di kolom komentar ramaikan. Bener banget. Nah, ini dia nih Azumi, Tyrant Revenge connect ke run tapi karena cuma 1 orang gak mau dilanjutin nih. Virus Passionnya gak kena siapa-siapa bahkan. Oh my god, Azumi ngebuang flicker Mo. Ini bakal jadi momen penting banget sih. Maksudnya Alter Ego bakal dapat info banyak resource yang sudah terbuang sehingga mereka bakal langsung segera menghajar Lord. Oke, langsung inisiasi ke Lord, nggak pakai lama, nggak pakai mikir, tapi Aura Phoenix kayaknya mereka mau coba peruntungan, tapi no! Dia masuk ternyata ini untuk mencoba mendapatkan inisiasi dan langsung di-cover dengan cepat, tapi sopletnya dibuka, Azumi tumbang, dan bahkan kali ini, Wolfangnya connect dari Fancy Nancy ini, aku bilang Fancy Nancy bermain dengan sangat amat spektakuler dengan ada crossbow of tank yang terbuka, dan itu benar-benar dimanfaatkan dengan sangat amat baik oleh Fancy Nancy dan Alter Ego. Sepertinya mereka nggak butuh nih yang namanya terlalu berlama-lama karena mereka langsung menuju ke area Lord. Betul. Gak mau menyanyiakan waktunya. Digebukin aja Lordnya. Apalagi tadi Fancy Nancy. Dia crossbow tanknya di momen yang tepat plus ditambahin fire nih lihat nih ya. Walaupun Tyrant Red keluar, tapi Fancy Nancy pun langsung cari weakness. Tempest of Blade juga dibuka ketika weakness selesai lihat tuh. Itu bisa aja sebenarnya dia maniac. Cuman karena tadi 1 poin kill udah didapetin sama Stacy. Ya, iya, jadi masih bisa selamat dan bulatnya pun terlalu jauh posisinya ya. Mungkin tadi dia mau coba untuk melakukan flanking Mo, tapi ya karena melihat teman-temannya tuh udah mulai dihajar sama kuntil anak yang pakunya dicabut, mendingan dia mundur. Betul. Kita disapa sama Lalanix. Iya, ada Lalanix ya. Iya, Hui bertanya kok Lalanixnya tidak main? Orang tua emang sulit gitu, kurang asal memang biasanya. Sorry. Suka gitu. Sabar ya Hui ya. Suka gitu emang Hui, kurang aja. Oke, dan aku seneng banget sih lihat kolom komentar yang begitu sehat nih, nggak ada provok. Aku seneng kayak kalian di kolom komentar tuh malah kayak kasih kasih mindset kalian gitu. Masih mungkin bisa dibilang kayak prediksi kalian kayak oh ini dari maksudnya dari Nana kan nggak ada counter, kenapa nggak ada yang pick Nana? Nah, mendingan kayak gitu-gitu guys. Ya, jadi kalian juga boleh bebas berpendapat, yang penting sehat. Yang penting sehat tanpa Iya, ada jangan yang meletok provok-provok. Betul. Oke, tapi kita back dulu to Line of Down karena Lordnya sudah dekat ke arah base dari Aura Phoenix. Pelan-pelan Alter Ego Onyx juga mencoba untuk maju ke depan walaupun ada Sanguine Claw tadi yang mulai dilepaskan dan bahkan Bad Impact-nya mencoba untuk melakukan clear wave ini, tapi oh my god, itu dia Ammo Pendant menuju ke arah Azumi. Flicker lagi ke belakang dan Conceal juga di pop up. Apakah ini terlalu banyak resource yang dibuang sama Azumi? Oh, tapi sepertinya dia nggak punya pilihan yang banyak juga kok karena ini inhibitor turretnya di area atas udah pecah dan Stacy udah punya Malefic Rod tentunya yang bisa menambah penetration
Ini bakal sakit lagi damage-nya. Semua item defense yang udah dibuild sama Aura Phoenix kayaknya bisa ditembusin deh. Tembakan dari Run. Emang Fiditnya connect, tapi ternyata sang Winkle yang connect juga dari seorang Cesa. Membuat Bulat tentunya langsung maju tanpa perkasa dan bakal Tempest of Blade menumbangkan si Bulat kali ini. Dan Fancy Nancy pun dengan satu buah crossbow tank langsung menumbangkan Bijal kali ini. Wow, itu sakit banget sih tadi crossbow tank dari Fancy Nancy, terutama juga tusuk-tusukan dari Deviant Sword-nya Stacy. Bahkan base bottom turret juga menjadi korban berikutnya hingga ompong base dari Aura Phoenix. Tapi Momo Chuan, karena masih ada Cesa, sebenarnya defensif mereka masih lumayan cukup kuat. High ground-nya sih lumayan kuat ya. Gimana caranya Fancy Nancy ini bisa numbangin Cesa? Karena again yang bisa untuk instan tuh antara Stacy atau Fancy Nancy menggunakan crossbow tank ke Cesa. Tapi lain cerita kalau udah ada Winter Truncheon. Nah, masalahnya juga sebenarnya ini kan komposisinya Aura Phoenix yang maju ke depan ya kok. Kayak si Bulat, kayak si Azumi. Jadi sebenarnya weakness point tuh gampang banget dipercayain sama Fancy Nancy. Selama dia bisa numbangin ya, ini maksudnya mungkin bisa dibilang pecahinnya dari Azumi atau enggak yang frontliner-frontlinernya nih sebenarnya. Tinggal tunggu aja. Dan kita akan melihat dari seorang Alter Ego Nyx ini, kita akan melihat mereka yang bakal coba untuk menunggu sepertinya Lord yang kedua yang akan langsung diamankan di menit yang ke-14 kali ini karena kontes sepertinya akan sedikit sulit dilakukan oleh teman-teman dari Aura Phoenix. Betul, karena udah mulai dicolek-colek ya, mau pelan-pelan ya kan. Hai Lord, godain abang dong katanya gitu. Nona dong, karena cewek kan Nonon. Oh gitu ya. Iya, sambil dicolak, colek. Tapi Bulat yang open map lebih milih untuk, aduh cemas kau dek, karena dia sakit banget, damage-nya 2 bar langsung hilang dalam waktu 1 detik aja dan lebih pilih diiklasin sama Aura Phoenix. Again ya, ini ada Cecilion, kalau memang rapi defensif Aura Phoenix ini mungkin masih bisa ke defense Momo. Benar sih. Tapi semua tergantung dari momentum dan Run. Masih bisa kabur tentunya dengan satu buah donor of king dari seorang Run. Ini dia cuma ya udah tarik ulur aja sih asal sama dia nggak ke pick off ya. Gak apa-apa Hui, aku cuma bercanda doang. Yang penting kamu bahagia dengan seorang Cesa. Cesa kan ya? Cesa ya? Yo, untuk Hui, Momo nggak suka kopi, doangnya coklat. Oke lanjut, ini dia base-nya sudah mulai mencoba untuk langsung diajar. Falling Star dari Now juga mengincar dan Mikasanya tumbang. Kita lihat pasti ada Tempest of Blade. Azumi tidak bisa bertahan, double kill bakal crossbow tank. Dan ini dia, freestyle dulu bos dari seorang Cesa. Walaupun sepertinya tidak bisa selamat, walaupun sudah sampai base. Bahkan Bulat yang mencoba untuk bertahan tidak bisa juga. Dan akhirnya Alter Ego Nyx take the game 1. Take the game number 1. Dan kita akan melihat tentunya dari Aura Phoenix yang mereka menurut aku mereka harus main lebih